kan lupa. Kalau sengaja bagaimana sholat duhur sengaja 2 rakaat sedangkan tidak ada yang namanya safar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Saudara-saudaraku semuanya, kita hamba Allah yang lemah, kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Tanda orang yang bersyukur adalah meningkat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terkirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang nanti kumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada saudara-saudara kami yang telah menonton video kami dan meng-share video kami. Mudah-mudahan Allah mencatat sebagai amal soleh dan nantinya bisa membuka pintu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Di antara pertanyaannya adalah, Pak Ustadz, bagaimana cara sujud sahwi? Sujud sahwi itu sujud karena ada kelupaan dalam sholat. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innama ana basrun ansa kamatan sauna fa idza nasitu fadzakiruni. Ini Rasul pernah lupa dalam sholat. Kata Rasulullah, wa innama ana basrun, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa. Ansa kamatan sauna, saya bisa lupa sebagaimana kalian bisa lupa. Fa idza nasitu, ketika aku lupa, fadzakiruni, maka ingatkanlah aku. Ini hadis ini sahih. Berarti Rasulullah juga pernah lupa. Maka dalam sholat ketika lupa ada syariat namanya sujud sahwi. Bagaimana cara sujud sahwi? Memang sujud sahwi itu 2 kali. Boleh kita lakukan sebelum salam atau sesudah salam. Kalau secara fikih dakwah lihat masyarakat, maka lihatlah keadaan masyarakat. Kalau memang masyarakatnya orang awam, lebih baik kita ini kalau lupa kita sujud sahwi, maka kita lakukan setelah salam. Lupa dalam sholat misalnya. Saudara-saudaraku semuanya, ada beberapa kondisi yang membuat kita disyariatkan untuk sujud sahwi. Di antara apabila seseorang bangkit setelah melaksanakan 2 rakaat sholat fardu dan lupa untuk tasyahud awal. Jadi lupa tasyahud awal ini sunnah untuk sujud sahwi. Sujudnya 2 kali. Doanya tidak ada khusus dari Rasulullah SAW. Maka sebagian ulama, doa sujud sahwi sama dengan doa sujud biasa. Adapun ada doa yang masuk di masyarakat, subhanalladzi la yanamu wa la yasu, itu adalah tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku semuanya, jadi ketika kita lupa tasyahud, maka nanti kita sebelum salam atau setelah salam kita dianjurkan, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib untuk sujud sahwi. Ini sebagian ulama mengatakan wajib. Tapi banyak ulama mengatakan sujud sahwi hukumnya adalah sunnah. Karena memang ada riwayat dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW bangkit dari 2 rakaat, belum melakukan tasyahud. Kemudian Rasulullah SAW bertakbir sebelum salam, lalu sujud 2 kali untuk sujud sahwi. Ini ada hadisnya. Juga diantaranya ketika kita kelebihan rakaat, melakukan sholat misalnya duhur 4 rakaat, ini juga kita setelah itu sunnah sujud sahwi. Dari Abdullah bin Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dhuhra khamsan faqila lahu ajzida fi shalah faqala wa ma dzaka qala salata khamsan fasajada sajdaini ba'da ma sallama. Dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW pernah sholat duhur 5 rakaat. Namanya manusia.
Lalu ditanyakan kepadanya, apakah sholat sengaja ditambahkan wahai Rasulullah? Jawab beliau, ada apa emang? Kata Abdullah bin Mas'ud, engkau telah sholat 5 rakaat. Apa yang terjadi? Maka kemudian beliau langsung sujud sahwi 2 kali sesudah mengucapkan salam. Ini yang dijadikan dasar ulama bahwasanya sujud sahwi boleh sebelum salam dan setelah salam. Di antara juga kita disyariatkan sujud sahwi itu kita kurang 2 rakaat, dan ini pernah terjadi pada Rasulullah SAW. Sholat 4 rakaat jadi 2 rakaat, kemudian ditegur, kemudian Rasulullah melakukan sujud sahwi. Itu loh, sujud sahwi 2 kali sujud sahwi. Termasuk diantaranya yang ragu-ragu, ini yang sering terjadi. Ragu-ragu biasanya kalau sholat sendiri ini 1 atau 2, 2 atau 3, 3 atau 4. Ini sering terjadi. Maka ketika itu kita ambil yang yakin. Misalnya 1 atau 2, berarti kita ambil 1. 2 atau 3 kita ambil 2. Yang yakin adalah 2. 3 atau 4 kita ambil 3. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, kemudian setelah kita selesai sholat atau sebelum salam, kita sunnah melakukan sujud sahwi. Ini, jadi kadang-kadang kita itu suka lupa rakaat. Yang sering terjadi ketika sholat sendiri, lupa rakaat ini. Emang begitulah kita itu, sering lupa rakaat. Kalau dalam jamaah ada yang mengingatkan, kalau sendiri suka ragu-ragu, 2 atau 3, 3 atau 4. Maka kita disunahkan untuk sujud sahwi. Ini bagian daripada, sebagian ulama mengatakan sunnah, tapi memang ada sebagian ulama mengatakan itu adalah wajib. Karena memang ada dari Rasulullah SAW. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, ini diantara ketika kita beberapa yang kita lakukan karena lupa. Kalau sengaja bagaimana? Sholat duhur sengaja 2 rakaat, sedangkan tidak ada yang namanya safar, maka itu tidak sah sholatnya, harus mengulang lagi. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, manusia itu tempat salah biasa, tapi jangan setiap sholat kita lupa dan salah. Oleh karena itu saudara-saudaraku semuanya, khusyuk harus kita lakukan. Sholat kita khusyuk kepada Allah, menghadap kepada Allah. Kita lakukan sholat seakan-akan sholat itu adalah sholat kita yang terakhir kali, seakan-akan itu adalah sholat perpisahan. Setelah sholat kita nggak bisa sholat lagi. Setelah sholat kita, bahwasanya kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Oleh karena itu saudara-saudaraku semuanya, supaya kita tidak suka lupa dalam sholat, maka sebelum sholat kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan setan. Dan supaya kita tidak lupa dengan sholat kita, maka kita harus tahu makna yang kita baca. Kita khusyuk menghadap kepada Allah, menghadap yang maha akbar, yang maha besar, yang maha kuasa. Ketika kita melakukan Allahu Akbar, yang akbar hanya Allah, yang maha besar adalah Allah. Dunia kecil, pangkat jabatan kecil, maka benar-benar kita khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dipelihara oleh Allah dari kesalahan, dari maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima salat kita dan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Mudah-mudahan kita termasuk dalam doa Nabi Ibrahim, Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Mudah-mudahan kita semuanya ahli salat, keluarga kita, anak-anak cucu kita semuanya nanti menjadi ahli salat, menjadi orang-orang yang suka mendirikan salat dan salatnya tepat waktu, dan laki-laki disuruh untuk berjamaah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.